cinta saja kepada Rasulullah. Cinta pada Nabi tercinta bukan hanya kata, tapi bukti nyata dalam setiap langkah kita. Menghidupkan sinar cahaya penuntun jiwa, menjadi penguat di jalan Allah Ta'ala. Ya Rasulullah, kami cinta padamu. Dengan iman dan takwa kami ikuti sunnahmu. Gimana nih teman-teman? Kami cinta keluargamu yang penuh kemuliaan. Kami cinta sahabatmu pada sepanjang zaman. Kelembutan hati, kasih sayang yang tulus tertanam dalam hidupmu. Wahai kekasih Allah, mereka bersikap kokoh, merasa gagah di depan Ka'bah. menghidupkan sunnahmu Ketika hendak di pulang akhir Ka'bah, waktu. yang Cinta ada di bukan dalam hanya mereka, ucapan semata, tapi ketaatan dan amal yang nyata. Bersama sunnahmu, keluarga dan sahabat, maka kami ketika berharap ridha Allah selalu. burung-burung melempar batu, Ya Rasulullah, kami cinta padamu. Dengan iman dan takwa kami ikuti sunnahmu. Kami cinta keluargamu yang penuh kemuliaan. Kami cinta sahabatmu kepada sepanjang zaman. Dengan cinta kami pada sunnahmu, dengan iman dan takwa kami ikuti sunnahmu. Kami cinta keluargamu yang penuh kemuliaan. Kami cinta sahabatmu kepada sepanjang zaman. Dengan cinta kami pada sunnahmu, dengan iman dan takwa keluargamu. Kami cinta keluargamu yang penuh kemuliaan. Kami cinta sahabatmu teladan sepanjang zaman. Dengan cinta kami pada sunnahmu, cinta padamu. Dengan cinta kami padamu, dengan cinta yang pada sahabatmu. Kami cinta keluargamu yang penuh kemuliaan. Kami cinta sahabatmu pada sepanjang zaman. Dengan cinta kami pada sunnahmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Umma subhanahu illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama kita hormati Ketua Penaziran Masjid Al-Falah, para ustadz, bapak ibu, saudara-saudari kami, serta anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa memperingati, meramaikan, dan kemudian berpartisipasi dalam acara yang sungguh luar biasa pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga ini menjadi amal kebaikan, niat sunnah hasanah yang kita lakukan, dan kemudian mudah-mudahan ini terus berlanjut. Tadi saya agak bagus kali. Sebetulnya kalau MC tadi bilang acara intinya adalah ceramah Ustaz, sebetulnya tidak. Acara intinya adalah acara anak-anak kita tadi. Jadi sebetulnya itulah yang akan kita terus harus kembangkan, karena anak-anak kita ini tidak mungkin diceramahi. Makanya tadi saya waktu orang itu nyanyi Rahmatan lil Alamin sama Qalbi fil Madinah, saya langsung chat GPT, cari syairnya, mana tahu orang tua ada di muka ini, tapi alhamdulillah semuanya udah ada di belakang. Kalau mereka di sini, orang inilah yang kita besarkan hatinya pada hari ini, agar cinta mereka kepada Rasulullah SAW itu tumbuh sejak dini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini ceramah Ustaz sebetulnya hanya sampiran saja. Nah, di kemudian hari harus dipandang bahwa perjuangan anak-anak yang mungkin udah berapa lama itu Ustaz? Udah ada seminggu orang di latihan? Lebih ya? Hah? Oh belum ada? Oh, Masya Allah, ini jenius-jenius semua anak-anak kita nih. Amin ya rabbal alamin. Ya, mereka latihan paling enggak seminggu. Makanya pantaslah kita hadir di sini meramaikan. Kalaupun pikiran-pikiran itu ada di mana-mana, ya anggaplah kita mengangguk, dan kemudian kita apresiasi, dan kemudian kita memberikan hadiah berupa tepuk tangan dan lain sebagainya. Itu juga adalah merupakan hakikatnya amal soleh, bahkan jihad kita buat agama ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita selalu mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan kita begitu banyak peninggalan yang berharga, terutama Al-Quran, yang kita berharap anak-anak kita nanti ini semuanya menjadi ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita lihatkan kegiatan di masjid kita dengan anak-anak ini menghafal Al-Quran. Kalau perlu dirancang kegiatan bahwa satu rumah yang ada di Komplek Puri Sahara 2 ini ada satu hafiz Al-Quran, ya. Dan itu
harus diseriuskan untuk direncanakan. Mudah-mudahan anak-anak kita ini akan memberikan keberkahan buat hidup kita semua. Karena tidak ada harta yang paling berharga di dalam hidup ini dan menjadi faktor kebahagiaan di dalam hidup itu, kata para ulama, ada kecuali ada 4. Yang pertama adalah harta. Semua kita tentu sangat menyenangi memiliki fasilitas kehidupan dan kemudahan. Maka Nabi sendiri mengatakan di antara kenikmatan hidup itu adalah rumah yang nyaman dan kemudian kendaraan yang layak. Tetapi ada jauh yang lebih penting lagi, yang itu semua tidak ada artinya. Harta yang banyak, fasilitas hidup yang melimpah, makanan yang serba enak, kalau kita tidak sehat. Kesehatan itu jauh lebih tinggi lagi daripada harta. Orang banyak habis hartanya untuk memenuhi kesehatannya. Oleh karena itu, jagalah anugerah kesehatan ini dengan banyak mensyukurinya dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Ibu-ibu hafal itu, Bu? Hafal ya? Alhamdulillah, hafal lagi Ustaz ajari. Bisa, Bu? Coba diulangi. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikan keafiatan pada badanku. Nanti mana yang sakit? Kalau sakitnya di kepala, pegang kepalanya. Kecuali sakit kantong, nah itu nggak bisa pakai doa itu. Kecuali doa yang lainnya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i. Pendengaran. Macam mana kalau ibu-ibu udah usianya 60 tapi pendengarannya bagus? Nah, itu yang penting. Ya. Apalagi mendengarkan kalimah-kalimah thayyibah, mendengarkan Al-Qur'an. Insya Allah pendengarannya akan semakin bagus. Tapi kalau yang dengar gosip misalnya, ini bisa memperburuk pendengaran. Nah, makanya jangan banyak mendengar gosip, baik gosip di tetangga maupun gosip di televisi. Kurangilah itu. Jadi kesehatan. Tapi kalau kesehatan juga Allah tidak beri kepada kita, karena mungkin Allah itu mau menghapuskan dosa-dosa seseorang. Maka salah satu caranya memang Allah akan membuat orang itu dicabut kesehatannya. Jadi kalaupun kita udah jogging tiap pagi, main badminton sampai 6 set, pasang ring juga ada, pasang ring juga, ya, maksudnya ring di jantung, ya. Itu kalau Allah mau menguji kita. Makanya Nabi itu mengajarkan doa, Faiza maritu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit, maka dia yang menyembuhkan. Nah, artinya kesembuhan itu kalau dibalik, ujiannya adalah apa? Berupa rasa sakit. Dan rasa sakit itu juga akan membuat kita sadar bahwa usia kita bukanlah usia yang lama-lama. Agar kita semua sadar kehidupan kita di dunia ini tidaklah lama. Biar jangan supaya lama-lama kita berpanjang angan-angan, ya, panjang angan-angan. Di sini ada nggak lagi rumah yang belum dihuni? Ada ya Pak Rambi, ada.
Masih pingin lagi Pak Rami ambil satu lagi. Oh pingin. Ambil 2. Oh, sampai 4. Ini kode apa Pak Rami? Masya Allah. Luar biasa Pak Rami. Nah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diberikan Allah ya, ujian kalau kesehatannya berkurang itu sebetulnya supaya kita ingat kembali ke akhirat. Nah kalau harta tidak, kesehatan tidak, apa itu kenikmatan berikutnya? Kenikmatan anak-anak yang soleh. Ini jangan pula kita mau menarget rumah kosong tadi yang mau kita cicil ratusan juta untuk anak-anak kita nih cuma nyumbang 50.000. Makanya mereka hidup putus. Enggak. Gitulah kira-kira bahwa sebetulnya kalau sekiranya mereka ini ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tanyalah nanti kita semua. Ya saya lah sendiri. Kegiatan masjid yang paling saya ingat dulu adalah lomba baca Fatihah. Sampai sekarang terkenal. Sampai akhirnya masuk pondok itu dikenal dan kemudian berusaha agar mendapatkan semacam ya kalau sekarang orang bilang ijazah lah kalau baca Fatihah kita tuh lulus apa enggak. Itu kenangannya di sini. Ya. Itu anak-anak tadi. Waktu mereka bernyanyi, awak pura-pura lah supaya ditengok orang tuh perhatian. Walaupun sebenarnya di kepala ini mikir, kalau anak-anak ini duduk di depan, apalah yang akan kuceramahkan lagi. Itulah yang penting kenapa saya tadi. Nah, tapi mereka ini udah bubar, ada tadi gajah, ada tadi burung ababil. Tapi waktu drama tadi gajahnya maunya dipilih yang tegak-tegak. Gajah yang besar. Karena memang gajah Abraham besar-besar. Itu tadi. Nggak dengar anak-anak bukan? Kalau dengar diingat itu, Ustaz ingat mengapresiasi kerja kami katanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak yang soleh. Dari sekaranglah kita tentu anak-anak kita. Anak-anak kita itu jangan dilarang ke masjid. Jangan dilarang ke masjid. Jadikanlah masjid kita ini masjid ramah anak. Untunglah Komisi Perlindungan Anak tak memasukkan hak asasi mereka di masjid. Kalau nggak kena kita. Ya. Kalau Komisi Perlindungan Anak meratifikasi aturan ramah anak di masjid, hati-hati kita. Nanti kena audit. Yang penting ya anak-anak itu diajarkan dan dilatih perlahan-lahan tentang bagaimana mereka bisa menghormati ibadah di masjid. Tapi kalau mereka mau beribadah, jangan dibatasi di mana dia berdiri. Kalau dia sudah akil, maksudnya sudah umur-umur balik, nggak mesti yang duduk atau sop paling depan itu adalah yang paling tua, enggak juga. Karena di dalam kaidah fikih al-isaru fil ibadati mamnu. Ya, mempersilakan orang lain padahal dia sudah di belakang dalam hal ibadah itu mamnu di dalam kaidah fikih Syafi'i. Kecuali kalau majelis gini boleh lah. Ya kan? Nah, Ustadz duduk muka, biar tahu oh itu Ustadznya. Karena waktu dulu saya belajar ceramah, hadirin bingung, kok belum datang Ustadznya ini. Rupanya saya udah datang setengah jam yang lalu, tapi duduknya di belakang. Dan memang waktu itu tak nampak Ustadz. Nah, jadi memang nasib juga lah. Lalu saya berdoa lah, ya Allah apalah yang membuat saya ini biar tampangnya tua. Saya ingin supaya rambut saya ada ubannya. Iya, barang dia ada ubannya. Maksud saya ubannya itu diselang-seling.
Rupanya semua, jadi doanya kebanyakan. Aku banyak kan. Ya nggak apa-apa. Ini katanya jadi cahaya di akhirat. Ini doanya di Kalau baik. masih setengah. Jadi anak yang soleh, ya Bu. Yang pertama tadi apa nikmat yang dikejar orang di dunia? Nikmat harta, kebahagiaan. Nah kalau hanya dipilih, ibu pilih mana? Pilih bahagia, apa pilih harta? Pilihannya cuma satu, nggak boleh dua. Pilih bahagia atau pilih harta? Bahagia. Kalau bapak-bapak nih, pilih bahagia atau pilih harta Pak? Bahagia. Nah, bahagia. Kalau ibu-ibu berat kali bilang bahagia, harta, karena harta bikin bahagia. Jadi Pak, maklum aja. Ibu-ibu nih, sehebat apapun yang terawih di rumah, udah tunjukkan uang merah itu 2 lembar, tempelkan di telinga, pop gitu, udahlah langsung tuh, lepek-lepek. Enggak juga loh, dikit kali loh. Bukan 200 itu dikit. Satu ikan ini. Ini ilustrasi aja Bu. Kalau satu hari dua kan 1 bulan udah berapa itu? Udah 6 juta. Iya kan? Baik. Jadi sebetulnya yang kita cari di dalam hidup ini adalah as-sa'adah. As-sa'adah. Tenang. Apa arti as-sa'adah? Rasa bahagia. Ibu hari ini bahagia enggak? Alhamdulillah bahagia. Begitu anaknya tampil dengan sungguh hati, bahagialah itu. Kebahagiaan itu akan membuat kita awet muda. Penyakit-penyakit itu akan mudah jauh dari kita kalau kita bahagia. Yang paling penting itu ada mana nggak ada harta tapi bahagia. Bisa itu Pak? Bisa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita. Nanti terakhir. Jadi harta. Yang kedua tadi apa? Kesehatan. Yang ketiga anak yang soleh. Tapi kadang Allah juga menguji kita tidak anak yang soleh. Allah menguji kita tidak anak yang soleh. Harta nggak ada. Kesehatan juga tidak. Anak yang soleh juga tidak. Atau tidak dikaruniai anak misalnya. Apa kebahagiaan kita? Kebahagiaan yang dan rezeki yang tertinggi pada diri seseorang adalah kemampuan dia ridho menerima dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau udah ridho pasti bahagia. Saya pernah ketemu dengan seorang yang usianya hampir sama dengan saya, ya, mengalami musibah, orang tuanya sakit bertubi-tubi, ya, kemudian menghadapi masalah di bisnisnya dan pekerjaannya. Saat menjaga orang tuanya itu dia hitung-hitungan, aduh ini kalau aku menjaga orang tua ini sekian jam berapa lah udah rezekiku yang hilang. Makin sempit hati dan dada. Tapi entah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menitipkan di dalam hatinya. Dalam istilah tasawuf itu namanya waris. Waris. Muncul rasa yang Allah titipkan. Ya. Ibu pernah waktu sedih tiba-tiba tertawa? Pernah Ibu? Enggak pernah ya? Takut pun. Nanti ditengok orang, mengapa Pak Ibu ini sedih kok tiba-tiba ketawa? Mungkin udah ada uratnya putus di kepalanya, bawa rumah sakit. Sebetulnya tidak, Allah itu kadang ada namanya al-basku. Basku itu pemberian dari Allah. Ya. Nah jadi orang ini datang waris pada dirinya. Waktu muncul waris pada dirinya, tiba-tiba dia katanya tersenyum.
dadanya terasa ringan, kepalanya terasa dingin, dan dia merasakan bahagia dengan penderitaan yang ditakdirkan Allah pada dirinya. Nah, itulah sesungguhnya rezeki yang sekarang ini orang memandang rezeki itu kalau hanya persoalan harta. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menceritakan 4 hal itu kaitannya dengan anak-anak yang soleh. Anak-anak soleh ini perlu kita perjuangkan. Makanya satu tadi ya Ustaz Ridwan, ya, diseriusin, ini saran saja. Nah, anak-anak kita kalau bisa di masjid ini menjadi pusat kegiatan mereka untuk menghafal Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kita banyak hal. Kalau di zaman dahulu Rasul itu selalu bertemu dengan sahabat. Setiap kali sahabat merasa gundah gulana, merasa perasaan penuh dengan duka, datang kepada Rasulullah sekadar untuk ngecas perasaannya. Sebab mereka asal ketemu dengan Rasulullah menjadi bahagia, menjadi datang percaya dirinya. Nah, kalau sekarang ini di mana mau kita cari sosok macam itu? Paling kalau kita lagi gundah gulana, WA kawan, yuk kita ngopi yuk. Nah, kalau udah ngopi mulailah, ya, bisa terasa ada kebahagiaan itu. Dan itu nggak salah itu, ya, nggak salah. Yang salah itu kalau kita diajak ngopi nggak pernah ke bandari sampai 10 kali. Ya, karena diantara membuat orang itu panjang usianya adalah silaturahim. Kalau dulu orang silaturahim itu berkunjung ke rumah. Kalau sekarang ini orang silaturahimnya di grup WA. Makanya kalau ada orang yang posting, ya, walaupun belum dibaca, tapi kalau kira-kira positif, kasih jalan. Kasih jalan. Ya. Tapi kalau kira-kira apa, dibaca juga. Jangan pula nanti like, rupanya negatif. Like pula yang negatif, jadi dibaca. Ya, scroll. Kalau sekarang kita canggih itu membuka WhatsApp. Nah, kalau mereka bertemu dengan Rasulullah, kalau sekarang di mana? Anak-anak kita ini, coba. Kapanlah anak-anak kita ini mau semangat berperan? Ada yang jadi Abraha, ada yang berperan menjadi burung ababil. Tapi maunya burung ababil tuh kasihlah sedikit sayap. Ya, biar keren tahun depan tuh siapkan propertinya. Nah, jadi buat tambahan dana properti. Ustaz kurangnya jangan apa-apa. Gak apa-apa. Orang bukan Ustaz ini yang kata-kata. Bercanda. Tapi itu. Ya. Ustaz kalau dibilang Ustaz ini dipotong karena properti, oh terharu dia. Gak usah takut. Ya, saya aja terharu dengan anak-anak ini. Saya dulu memang ngasuh anak-anak juga, ya, di pesantren kecil. Nanti juga jam 4 anak-anak, jam 4 nanti anak-anak SD, SMP di panti asuhan. Ketemu sama anak-anak ini, kita jadi ceria, karena ini wajah anak-anak ini tulus semua, gak ada yang pura-pura. Ya, semuanya polos saja. Kalau enggak kata dia. Kalau kita iya kata iya, kita bilang enggak, yang enggak kita bilang iya. Betul itu? Nah, itulah. Jadi kalau sering bergaul sama anak-anak, pasti akan terbawa. Sama kenapa orang suka lihat kucing, menatap kucing.
Karena kucing itu jujur. Itulah salah satu hikmah kenapa Allah ciptakan hewan yang dekat dengan kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa kita Ustaz Ridwan? Hah? 12. Sampai jam 12. Baik. Apa sekarang baru jam Ini 11. baru jam 10. Mau 7. Jadi inilah momen kita bisa bahkan anak-anak itu dekat dengan Rasulullah. Makanya jangan takut ibu-ibu. Ibu-ibu ini ada yang rasanya mungkin takut datang ke majelis ini. Apa ini? Majelis mungkar ini. Nah, mana tahu. Atau bapak-bapak menjaga kayak perasaan sama kawannya. Dia sebetulnya mau gabung sini, tapi gak enak sama kawannya. Takut dibully, gak datang dia sini. Kenapa gak datang Pak? Kemana lah? Ini kan maulid ini kan diperdebatkan. Pak, Bu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari makan es krim masih tengok kan. Rasul pernah bilang, "Man sanna Mana es krimnya? sunnatan hasanatan." Ya, siapa yang membuat satu tradisi Maulid ini tradisi Rasul atau tradisi di luar yang dibuat Rasul? Jawabannya Di luar. di luar yang dibuat Rasul. Tradisi, tapi tradisinya namanya. Nah, Rasul yang bilang man sanna fil islami au kama bilang Rasulullah. Lafaz Arabnya mungkin bisa berbeda dari aslinya. Saya disclaimer dulu. Au kama bilang Rasulullah. Itulah kira-kira. Ya, yang membuat satu tradisi yang baik. Bahkan kata Nabi, kalau tradisi yang baik itu Ustaz Ridwan buat hari ini, tahun depan Ustaz Ridwan nggak ketua BKM lagi misalnya, lalu diteruskan oleh orang-orang sesudahnya, maka pahalanya tetap mengalir kepada orang yang membuat tradisi itu dan tidak mengurangi pahala dari orang yang melakukan tradisi yang baik. Pertanyaan saya, peringatan Maulid ini ibadah mahdhah atau bukan? Bukan. Ibadah mahdhah tahu Bu? Ya, sudah ditetapkan. Ibadah mahdhah itu ibadah yang Rasul sendiri mengatakan perbuatannya harus seperti yang telah diajarkannya. Contohnya sholat. Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasul sholat 4 rakaat zuhur. Ada yang membuatnya jadi 2? Adalah Bu. Perjalanan. Adalah. Pusat. Dalam perjalanan kan jadi 2. Nah, tetapi kalau bagi yang aslinya tidak, ya kan Bu? 4 tetap. Tapi begitu pun, karena lafaz Nabi itu bukan seperti aku sholat, ada juga yang membuat tambahan bacaan. Ya, tambahan bacaan dari para sahabat. Sampai akhirnya Rasul panggil, siapa tadi yang ngomong ini? Ya. Lalu sahabat itu takut. Tapi Rasul bilang, diaminkan malaikat. Nah, sedangkan yang itu saja masih ada celah di mana Islam itu memberikan toleransi. Apalagi yang ibu sebutkan bahwa ini bukan ibadah mahdhah. Boleh kita bilang bahwa perkumpulan kita ini perkumpulan untuk mendengarkan sejarah Nabi. Boleh. Boleh kita katakan bahwa hari ini adalah hari di mana anak-anak kita tampil
membawakan drama, dan kemudian kita memberi apresiasinya, dan nanti di akhir kita akan makan bersama, boleh? Nah, boleh. Lalu kemudian kita bungkus dengan kata maulid. Kenapa rupanya dengan kata maulid? Memantung. Nggak boleh karena menyamakan dengan Natal katanya. Apakah sama maulid dengan Natalan? Beda. Nah, kata ulama al-qiyas ma'al farik batil. Kata ulama usul fikih, menyamakan sesuatu dengan sesuatu tapi esensinya berbeda, itu nggak berlaku penyamaannya. Kira-kira gitu artinya. Di mana perbedaannya? Kalau Natal itu adalah satu kesadaran di dalam agama Kristen atau Nasrani tentang satu periode kebangkitan baru di dalam sejarah agama mereka. Dia menjadi satu tatanan baru dalam agamanya yang berbeda dengan tatanan sebelumnya. Dan itu pun tidak semua mereka, yaitu menjadikan Nabi Isa alaihissalam itu sebagai sembahan mereka, disebabkan karena mereka mengatakan ada Roh Kudus pada dirinya. Nah, kalau kita memperingati Maulid ini, apakah ada era baru dalam keagamaan kita? Enggak ada. Kita hanya merasakan kebahagiaan dan kemudian mengingatkan kita semuanya akan pentingnya kehadiran beliau dalam kehidupan kita. Dan kemudian dari situ kita akan mengevaluasi perjalanan hidup kita, apakah sesuai dengan yang diajarkan Nabi sesudah ini atau tidak pada kehidupan yang selanjutnya. Itu baik gak itu? Baik. Kalau perlu baiknya itu ditingkatkan budgetnya itu. Kira-kira begitu. 2 kali lipat. Agar supaya apa? Agar supaya acara ahlan kita, agar supaya acara kita ini benar-benar menjadi satu kebaikan yang luar biasa di dalam hidup kita. DPW udah selesai. Nah, sekali lagi, siapa yang membuat tradisi yang baik? Biasanya bayangan saya tadi ceramah itu datang Ustaz Ridwan, ya dari sana, jujur aja nih, pikir tadi duduk sana baca kitab, diskusi maulid nih. Begitu tengok rame anak-anak, alamak putus. Apalah ini yang mau disampaikan sama orang nih, tapi alhamdulillah orangnya udah gak ada. Walaupun sekiranya ada, saya mau salawatan sama mereka ya. Makanya saya lihat kopean tadi, kalau di Madinah. Ibu apa enggak lagu kalau di Madinah? Dikit. Kenapa dikit? Karena Ustaz yang namanya salawatan itu udah fix. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau yang panjangnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan seterusnya yang disebut dengan salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu pembawa rezeki. Ini tadi ibu-ibu tadi yang nggak mau tega menjawab, mau pilih bahagia atau harta? Harta, kata ibu ini. Nah udahlah, gantilah salawat itu banyak-banyak. Udah, salawat Ibrahimiyah tadi. Ustaz, salawat itu cuma itu. Oh, banyak ulama menganggap bahwa itu adalah salawat yang bukan hanya itu, yang kalau kemudian kita mau mengapresiasi rasa cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau mau ditanya mengapalah kita
disuruh berselawat kepada Nabi? Ada yang tahu ibu jawabannya? Atau bapak lah, Pak Rambe kayaknya mikir panjang, sudah mencari jawaban. Kenapa kita harus berselawat kepada Nabi? Kalau ditanya orang, Allah bersalawat. Allah mendapatkan syafaat. Wah, ini udah langsung mau mengejar luar. wa malaikatahu yusholluna Ya, 'alan nabi. oke. Apalagi yang lain? Minta. Yang lebih bersifat kelas-kelas atas gitu kira-kira lah. Ya, yang nggak lagi mengejar upah salawat bukan upah lah kira-kira. Apa, Bu? Minta Allah. Barokah. Hah? Itu dia. Apa itu? Walaupun saya sebetulnya nggak dengar apa yang dibilang. Karena Allah akan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, siapa yang berselawat dulu kepada Rasulullah? Allah. Allah Ta'ala. Pakai kata inna, sesungguhnya. Lalu siapa yang berselawat lagi? Malaikat. Malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Malaikat apa tuh yang selawat kepada Nabi? Banyak. Makanya pakai yusalluna. Kalimatnya jamak. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang yang beriman, kalau merasa beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya, wasallimu taslima. Selawat. Satu lagi apa? Salam. Wasallimu. Wasallimu itu berarti apa? Disuruh Salam. menyelamatkan. Disuruh menyampaikan salam. Makanya kalau pergi umroh ke Madinah, jangan untuk selfie di depan orang jual kurma. Tapi diantaranya adalah untuk ziarah dan menyampaikan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Ajaran yang belum pasti, nabinya aja perlu diselamatkan. Ada yang bilang kayak gitu, Bu? Apa jawaban Ibu? Apa jawaban kita? Selawat itu selain daripada tadi Allah sendiri yang telah berselawat dan memerintahkan. Yang kedua, di dalam Islam, dan ini Rasulullah SAW sendiri yang mengajarkan nilai-nilai ini. Apa nilai-nilai ini? Kata Nabi, fa idza huyyitum bi tahiyyatin ahlan. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin, kalau kalian diberikan apresiasi kebaikan, minimal tahiyatus salam, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah kebaikan itu dengan yang lebih baik atau minimal setara. Itu ajaran Islam. Maka itu kalau kita dapat apapun dari orang, ucapkan apa? Jazakumullahu khairan. Kalau dia nggak paham jazakumullahu khairan, kau usah dipaksa. Makasih, namanya gitu. Harus kita berdoa jazakumullahu khairan. Kau usah jazakumullahu khairan tuh dipowat sama dia kalau dia nggak ngerti. Nggak mesti. Kita yang membacanya kepada Allah. Makasih bro. Apa? Nggak usah jazakumullahu khair. Kalau sekiranya dia nggak paham, ya. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat itu fungsinya adalah diantaranya supaya kita memiliki kekayaan
dari apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas hidup kita. Yang anak itu ada Ya? 3 mic-nya. Itu kode atau apa itu? Allah. Sabotase nak. Nah itu kan. Oh saya rasa tadi itu buruk. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Islam itu mengajarkan kepada kita membalas yang setara. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabatnya semuanya udah diberikannya kafaah atas apa yang mereka perjuangkan buat agama ini, kecuali hanya satu orang yang belum dibalas. Bilal, dah jadi gubernur. Ya, siapa lagi? Sahabat-sahabat yang lain dan dibalas. Kecuali yang belum dibalas oleh Rasulullah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi, biarlah Allah nanti yang membalas. Nah Rasul ini sudah banyak perjuangannya buat kita, sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam itu. Di dalam Islam ini kita bisa merasakan banyaknya kenikmatan, termasuk kenikmatan bersaudara, kenikmatan berukhuwah, kenikmatan hidup dalam kerukunan. Oleh karena itu, jangan pulang gara-gara memperjuangkan Islam rusak persatuan. Kata kawan yang satu, kami mau memperjuangkan inilah ajaran yang benar. Kata yang satu, kami ingin memperjuangkan Islam dengan cara ini. Dua-duanya ingin memperjuangkan Islam. Tetapi gara-gara perbedaan pendapat, akhirnya terjadi kerusakan di dalam ukhuwahnya. Padahal yang diperdebatkan sebetulnya adalah sama-sama benar menurut kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mau mengajarkan Islam yang murni. Kata yang satu, kami ingin memperjuangkan Islam ini agar dia tegak di muka bumi. Datang yang satu sini mengatakan, kalian ini nggak lengkap. Kata yang sini, kalian ini nggak benar sebagaimana orang-orang terdahulu dari salafus shalih. Tengkar. Padahal sebetulnya dua-dua memperjuangkan Islam. Jangan sampai nanti malaikat jadi nyata. Waktu dia memperjuangkan catat kebaikan. Begitu ketika sudah ada kebencian, ujaran kebencian, langsung catatan itu menjadi hilang karena melanggar apa yang dikatakan Nabi, wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian saling gontok-gontokan, jangan belakangkan punggung kalian. Hanya gara-gara perbedaan, yang ini kunut, yang ini enggak kunut. Ketemu sama yang enggak kunut ini macam dia bertemu sama orang yang udah berbeda akidahnya. Sampai-sampai mengucapkan salam pun tidak. Gak perlu diucapkan salam karena dia ahli kebatilan. Itu pula. Jangan sampai seperti itu. Nah, jadi kembali kepada Rasulullah SAW. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah SAW, pertama, perbanyaklah salawat kepadanya. Dan kemudian salawat-salawat ini tidak harus menjadi sebab kita untuk mengatakan orang itu, mereka sudah jauh dari kita karena mereka mengamalkan salawat yang tak jelas. Padahal salawat itu sebetulnya semuanya adalah pujian kepada Nabi, dan itu kita bacakan sebagai pujian yang tidak pernah terhenti karena jasa Rasul kepada kita sampai kita merasakan nikmatnya Islam hari ini. Jadi kata di dalam satu tafsir As-Sawi dan di dalam kitab Abdul Salawat, kenapa kita disuruh bersalawat? Itulah balasan kita atas segala perjuangan Nabi Muhammad SAW supaya impas, kira-kira begitu. Bayangkan, apa bisa impas kalau cuma salawatnya 3 kali? Makanya saya Jazuli itu menulis itu, ya, bacaan salawat. Oke, yang kedua, kita berupaya untuk mengamalkan ajarannya, mengamalkan sunnahnya dan meninggalkan yang dilarangnya.
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid." Orang yang menghidupkan sunnah dan tradisiku di saat umat ini dalam kerusakan, maka perjuangan dia untuk menegakkan sunnah itu adalah baginya pahala untuk mendapatkan orang yang syahid. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kerusakan umat ini yang besar diantaranya? Coba, apa kerusakan umat yang besar hari ini? Wahan. Gak ada. Berarti gak ada kerusakan umat ini. Wahan. Kerusakan akhlak. Akhlak yang mana Ibu? Coba identifikasi kerusakan yang paling besar. Akhlak terhadap orang tua. Apalagi yang lain? Akhlak terhadap guru. Di antara kerusakan yang besar di tubuh umat ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kita diuji sebagaimana ujian yang pernah dimintakan oleh Rasul saking cintanya kepada kita, yang dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, jangan timpakan azab kepada umatku sebagaimana ditimpakan kepada umat terdahulu." Lalu kemudian Allah menerima permohonannya, tetapi yang tidak dikabulkan oleh Allah itu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, "Liyudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din." Apa arti yudhiqa ba'dahum ba'sa ba'din? Agar supaya Allah itu memperingati kita dengan segala kekurangan dan kesalahan kita, adanya perbuatan buruk seseorang yang ditimpakan pada seorang yang lain, baik dengan perbuatan maupun perkataan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara persoalan akhlak yang terbesar di tengah tubuh umat ini adalah persoalan untuk menegakkan ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Padahal ukhuwah Islamiyah ini adalah kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disebutkan oleh Ibu tadi. Masalah akhlak. Emang anak-anak itu lahir langsung rusak akhlaknya? Jawabannya tidak. Kapan rusaknya akhlak dari anak-anak dan generasi muda kita? Kapan rusak? Karena kehidupan yang diciptakan oleh orang-orang tertentu yang tidak menginginkan anak-anak muda kita tumbuh dan berkembang menjadi pejuang kebaikan, kebenaran dan keadilan. Karena mereka tidak ingin segala upaya-upaya kejahatan yang mereka lakukan itu ada penghalangnya. Makanya Nabi sudah memprediksi ini ketika beliau tertidur. Nabi mengatakan waktu dia terjaga, Masya Allah, wailul Arab syarring qad. Tapi nggak persis pegang kepala ya. Nah, ini hanya ekspresi saya aja, men. Waktu bagaimana gundahnya Rasul karena dia bercucuran keringat. Ya Allah, celakalah orang Arab. Maksudnya ini kita inilah yang sekarang umat ini. Dari kejahatan yang sudah mendekat, min syarrin qad iqtaraba. Kejahatan siapa yang disebutkannya itu? Kejahatan Ya'juj dan Ma'juj. Yang menurut sebagian ahli sejarah, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah satu kekuatan besar hari ini yang tidak menginginkan umat Islam ini kuat dan bersatu. Sehingga mereka membuat segala macam cara, baik dengan cara media. Dan itu yang terjadi buat anak-anak generasi muda kita waktu di Spanyol dulu. Di dalam kitab tarikh yang menceritakan kejatuhan
kekuatan Islam di Spanyol, disebutkan salah satu masalah besarnya adalah anak-anak mudanya dirusak. Sebab ketika anak-anak mudanya dirusak, tidak ada lagi tulang punggung mereka untuk melakukan pertahanan. Samanya dahulu waktu ربي خير اسمي ربي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول الله. Ya udah anak-anak. Ya, habis ini kita akan pembagian konsumsi ya Bapak Ibu. Jadi tetap aja di tempat. خير